كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Karena itu kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan kajian di pagi siang hari ini. Pada pada kemudian dan keutamaan yang dikatakan ada 3 orang yang masuk ke surga dikarenakan satu anak panas. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua yang mengerahkan panah, dan yang ketiga yang membelah. Semuanya mereka yang terlibat dalam kebaikan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Dan sebagaimana yang telah disampaikan, hari ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ketahui bahwasanya dakwah itu sebuah ibadah, sebuah wazifah yang sangat mulia. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini merupakan jalan yang aku mengajak dan menyuruh manusia di atas ilmu, dan orang-orang yang mereka mengikutiku berjalan di atas jalan tersebut. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW tidak hanya menjelaskan dan menerangkan kepada kita, tetapi juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana dakwah disampaikan. Ya, karena sesuatu yang baik ketika tidak diletakkan pada tempat yang baik, maka itu tidak akan menjadi baik. Dan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sudah menjadi di pegangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan dakwah yang beliau sangat perhatian dari apa yang telah beliau bina dari dakwah itu sendiri. Disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika ada seorang laki-laki yang bernama Dzul Khuwaisir. Dia mendatangi Rasulullah SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada dirimu dalam membagi harta rampasan perang." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Kalau seandainya aku diturunkan Al-Quran tidak bisa adil, maka siapa yang bisa adil?" Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang menyaksikan peristiwa tersebut, saya berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal laki-laki munafik ini." Kemudian kata Nabi SAW,
pandangan orang itu tidak jelek tentang dakwahnya beliau. Agar pandangan orang itu tidak negatif dari apa yang sedang disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang luar sana, apa yang si laki-laki ini salat bersama Muhammad? Jihad bersama Muhammad. Kok bisa dengan bersama kami sendiri? Ini dicatat benar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi seorang laki-laki yang mengatakan bahwasanya imannya sholatnya sangat panjang. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dan menyampaikan kepada sahabatnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang membuat orang-orang itu lari daripada dakwah. Perhatikan, orang yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan pada waktu itu sahabat-sahabatnya, murid-murid beliau yang telah dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ilmu siang dan malam, yang telah dibina oleh Rasulullah untuk perbaikan akhlaknya mereka. Dan mereka adalah manusia-manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di antara kalian yang membuat orang lari dari dakwah. Kita, ilmu kita masih sangat minim, yang akhlak kita juga masih pas-pasan. Yang mana semangatnya kita itu tidak seimbang dengan ilmu yang kita punya. Yang akhirnya terjadilah sesuatu tidak diinginkan yang kemudian orang-orang memandang inilah contohnya, ini sampelnya, ini buktinya. Dari sini memberikan pembelajaran buat kita semua yang berhadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau seandainya para sahabat Nabi ada yang ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ramai yang buat dari dakwah, saya dan Allah semuanya pasti kita lebih dari sikap kita, dari perangai kita, dari kelakuan kita. Ada orang-orang yang terkadang tidak suka dengan dakwah yang sedang kita seru. Namun pada kajian di pagi dalam siang hari ini, saya akan mengambil satu sudut tentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada pelaku dosa. Karena waktu kita sempit, kalau kita berbicara dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat panjang. Kalau kita harus membaca buku para ulama yang menerangkan tentang dakwah Rasulullah dari A sampai Z, yang tentunya tidak mungkin karena waktu, ilmu kita dan keterbatasan segalanya. Tetapi saya ingin membaca bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang yang berdosa, menghadapi orang yang berbuat maksiat. Nah, kita biasanya membaca tentang sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali. Dan ternyata di zaman itu ada orang yang berbuat dosa, ada orang yang berbuat maksiat. Dan di situ kita melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sebuah permasalahan dengan sebaik-baik cara. Malah dari disebutkan di sini, "Laqad ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min a'zamin nasi ta'dhiman li hurmatillah." Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mengagungkan batasan-batasan Allah. Wa aktsaruhum khasyatan, dan mereka adalah orang yang paling memiliki rasa takut kepada Allah. Wa a'dhahum khaufan, dan juga orang yang paling mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Namun kenapa ada di antara mereka berbuat dosa? Dan ini para hadirin dan hadirat tapi dari kalangan para ulama, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka tidak masuk. Yang masuk adalah ijma'nya sahabat Rasulullah, itu yang masuk. Tetapi pribadinya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mereka terjatuh di dalam dosa kecil dan bisa mereka terjatuh di dalam dosa besar. Tetapi ketika mereka terjatuh dalam dosa besar, itu bukanlah sesuatu yang disengajakan.
Jadi mereka akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kondisi kita yang terkadang kita sudah terjatuh dalam dosa, yang mana dosa itu sengaja kita cari, dan ketika ditegur terkadang kita sulit meninggalkan dosa tadi. Nabi sahabat Rasulullah SAW kondisi mereka tidak demikian. Ketika ada seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah, yang beliau mengirim surat ke saudara-saudaranya dari Mekah kalau Nabi SAW akan menyerang kota Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya dan menyatakan kepada Nabi akan surat yang dituju kepada sahabat kita. Yang kemudian Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengambil surat tadi. Dan setelah dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW berkata, "Ya Hatib, mahamalaka." Ya Hatib, apa yang mendorong engkau yang melakukan perbuatan ini? Karena perbuatan besar, ini bukan perbuatan yang kecil. Ya, membuka rahasia Rasulullah dan ini kalau mereka mutawar kepada Nabi, akan memberi mutawar kepada sahabatnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat pada waktu itu menegur Hatib bin Abi Balta'ah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Para beriman jangan menjadikan musuhmu dan musuhmu sebagai penolong di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa sahabat Rasulullah SAW sangat mungkin mereka terjatuh dalam kesalahan, tetapi faedah yang bisa kita petik kesalahan yang mereka lakukan itu, ya terkadang bisa dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena besarnya dan banyaknya kebaikan yang mereka kumpulkan. Ya, setelah Rasulullah SAW mendengar ucapan Umar, "Ya Rasulullah, izinkan aku member laki-laki munafik ini." Karena Nabi SAW tidak menghormati Umar dan semua orang yang mereka ikut perang Badar. Allah telah mengatakan malu orang yang adalah apa yang diinginkan sesungguhnya mereka diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diri sebagai penguat apa yang ingin saya sampaikan di hari ini, bahwasanya akan ada sahabat Rasulullah SAW yang dia terjatuh dalam dosa. Laqad kana yuqadhimuna al-ma'asi fa yajtanibuna. Dan para sahabat Rasulullah SAW orang-orang yang mereka sangat menganggap besar maksiat itu, sehingga mereka berusaha menjauhinya. Wa ma'adha lam yakhluq ijtama'uhu mimma istazzahu syaitan wa huwa nafs. Namun tidaklah terhindar dari perkumpulan mereka dari orang-orang yang terpengaruh dari godaan syaitan dan terbawa hawa nafsunya, fa waqa'a fi ba'dil dhunub wal ma'asi. Sehingga terjatuhlah mereka dari sebagian dosa dan sebagian maksiat, khususan siapa mereka itu? Secara khusus sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Jadi pembahasan di sini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, tapi sahabat-sahabat yang baru masuk Islam pada waktu itu. Namun yang membedakannya seperti transaksi dulu tadi, walakinnahum kanu, tetapi mereka para sahabat yang terjatuh dalam dosa tersebut bersegera yatubun wa yarji'un, mereka segera bertobat dan kembali kepada Allah, wa yanibun, dan mereka semua kembali ingat kepada Allah. Hatta walau ada amru ila izhabil arwah, walaupun mereka siap dengan dosa yang mereka lakukan harus dicabut nyawanya, harus meninggal, konsekuensinya harus dibunuh karena kamu telah berbuat dosa. Itu mereka siap, asal dosa mereka bisa dihapus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayambaghi lana an naqifa ala manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'amul ma haula al-usul al-mudhnibin. Maka di sini kita perlu mengetahui bagaimana jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bermuamalah dengan orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Sebelum saya baca hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan satu kaidah agar seseorang itu bisa bersikap adil melihat orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Dan karena ketika kita salah dalam melihat sebuah kaidah, bisa seseorang itu akan terjatuh kepada pemikiran khawarij, atau bisa seseorang itu akan jatuh dalam pemikiran murji'ah.
Iya, karena sebagai orang ketika ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, bahkan dosa yang paling jelek dan primitif dan sebagainya, mereka kan makhluk Allah juga. Iya, mereka kan juga manusia. Mereka juga ciptaan penguasa, ciptaan Allah maksudnya. Yang sering beralasan sehingga mereka melegalkan semua dosa. Ada lagi kelompoknya ekstrim, sedikit buat dosa kafir. Ya sedikit buat maksiat dicela, dicaci dan seterusnya. Maka Rasulullah Jamaah mereka tidak berjalan di atas jalan tersebut. Syaikhul Islam memberikan sebuah kaidah. Di dalam kita menghadapi orang berbuat dosa kembali kepada iradatul kauniyah dan iradah syar'iyyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat orang berbuat dosa, berbuat maksiat, ya, maksiat yang dilakukan itu adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya secara kauni. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan jelek? Nah, ketika kita menyadari dosa dan maksiat ini ada takdir yang Allah takdirkan kepadanya, ada rasa ibadah saya dia. Ada rasa ibadah saya kepada dia. Nah, dari sisi yang kedua, kita memandang secara iradah syar'iyyah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menerangkan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan kejelekan. Allah dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita akan jeleknya dosa dan jeleknya maksiat. Maka ketika kita melihat orang berbuat dosa, ibaratnya dengan iradah syar'iyyah Allah, ada kebencian kepada dia. Allah telah memberikan kepadanya akal, Allah telah memberikan kepadanya rezeki, Allah telah menurunkan kepadanya Al-Quran, Allah telah datangkan kepadanya Nabi, dia masih saja berbuat dosa. Ada kebencian kita dengan dia. Ya, kebencian kita harus dibarengi dengan apa? Iradah kauniyah yang Allah menakdirkan dia. Jadi bagaimana kita berusaha orang yang terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kekeliruan, terjatuh dalam dosa, untuk kita obati, untuk kita nasihati, untuk kita ingatkan dengan cara yang terbaik. Ya, terkadang sebagian kita ada orang berdosa suka senang supaya dia bisa menampakkan aksinya, ya supaya dia bisa bersikap. Ini dosa. Ketika mereka berdosa bermaksiat, ya hati-hati dan kau Allah. Hati-hati dalam orang saleh, orang yang taat. Kemudian dia bangga dengan apa yang dia lakukan dengan ketaatan, sehingga menandang orang lain semua rendah. Rasa memiliki hati yang tertanam pada hatinya yang suatu saat akan membakar yang kebaikan tersebut, dan kemudian akhirnya bisa saja dia akan nampak lahir dari orang jalan. Tapi sebaliknya ada pelaku dosa, pelaku maksiat, dia menganggap dirinya adalah hina, dia menganggap dirinya adalah orang jelek, dia menganggap dirinya orang yang tidak punya kebaikan, sehingga perendahan dirinya kepada dirinya sendiri, terkadang bisa sebagai seluruh dunia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diperhatikan dengan baik, jadi pegangan dalam hidup kita. Dan itu ucapan sebagai para ulama ketika mereka bicara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan ya'mal bi amalin ahli jannah ma yakunu bainahu wa bainahu illa birra fa yasbiqu alaihi fa ya'mal bi amalin ahli nar. Nah, sebagai laki yang dia beramal dengan surga, tidak ada yang terakhir dengan surga Allah kecuali hanya beberapa darah saja. Kemudian di akhir hayatnya justru dia beramal dengan amal penghuni neraka, Allah masukkan ke neraka. Dan sebaliknya ada orang yang beramal dengan amal penghuni neraka, tidak ada di antara dia dan neraka kecuali hanya beberapa jarak saja. Justru di akhir hayat dia beramal dengan amal penghuni surga. Jadi hati-hati jangan kita kesombongan amalan kebaikan yang kita lakukan, yang kemudian kita menganggap orang hina, najis, dan sebagainya. Ini terkadang bisa membuat Allah bisa memberikan hati kita. Jadi, disebutkan ayat hadirin bahwa hadirat yang dimuliakan oleh Allah, karena sallallahu alaihi wasallam rafiqur rahim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat lembut. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang. Rasulullah tidak hanya sifat penyayangnya kepada Allah,
Rasulullah tidak hanya bersifat penyayang kepada Umar bin Khattab, tapi kepada sahabat Rasulullah SAW, bahkan kepada orang yang berbuat dosa. Wa yu'amiluhum bimabda syafaqah wa ra'fah. Dan Rasulullah SAW bermuamalah dengan mereka, dia dengan kasih sayang. Dia berharap mereka itu bisa kembali, berharap mereka bisa bertobat kepada Allah, dan bersama dengan itu Nabi juga menerangkan dan menjelaskan kepada mereka akan jeleknya dosa dan akan jeleknya maksiat. Ya, jadi cuma tidak hanya Rasulullah, tapi diingatkan ini dosa, ini nggak benar, ini jelek. Dan tapi dari sisi lain Rasulullah SAW memberikan kepada mereka kabar gembira. Dan memang dalam akidah kita ya, ada yang namanya khauf, ada yang namanya roja. Begitu, ada yang namanya targhib, ada yang namanya tarhib. Ada saatnya kadang-kadang orang-orang itu ditakut-takuti. Ada saatnya kadang-kadang orang-orang itu diberikan kabar gembira. Ya, kalau seandainya diberikan kabar gembira terus dia ditakut-takuti, ya nanti orang akan beralasan ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban. Allah itu kan maha penyayang, Allah itu kan maha rahmat. Allah tahulah kita butuh uang, Allah tahulah kita butuh kerja, kan kita disuruh mencari nafkah. Jadi kalau meninggalkan sholat sekali dua kali, apa-apa. Kenapa orang berkata seperti ini? Karena dia terlalu ditanamkan roja tadi. Kita juga harus menanamkan adanya khauf, rasa takut. Allah itu syadidul iqab, Allah itu punya hukuman yang berat, Allah itu punya sifat murka, Allah itu punya sifat marah. Dan makanya disebutkan oleh sebagian para ulama, orang-orang yang hidup itu harus lebih banyak diingatkan yang takut-takuti, yang hidup itu, yang masih hidup, yang masih segar. Ingat, Allah itu begini, Allah itu begini. Demikian kata para ulama. Ya, terlebih Allah telah mengatakan dalam ayatnya, wa ma nusibu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mendatangkan kepada kalian dari ayat-ayat kami, kata Allah, kecuali untuk menakut-nakuti kalian. Ya, namun kalau seandainya seseorang dalam kondisi sakit, ya, maka harus sering diingatkan Allah. Harus sering diingatkan Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena syaitan, ketika kondisi seseorang itu dalam keadaan sudah lemah, ya syaitan akan membisiki manusia dari qunut dari rahmatnya Allah, untuk berputus asa dari rahmatnya Allah. Tapi ketika orang itu masih muda, masih segar, masih sehat, syaitan itu akan mendatangi manusia. Allah itu punya sifat penyayang, Allah itu punya sifat pengampun. Begitu jalan syaitan. Ketika dia muda, udah ini teler aja dulu, lanjut aja, gak ada masalah. Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Nanti dia bertaubat. Habiskan dulu masa mudamu. Ya, jangan nanti kamu sholat sekarang, nanti di masa tua pergi buat maksiat, kenal sama orang. Sekarang lakukan dosa, walaupun masih Allah penyayang, Allah pengampun. Nah, juga kan. Nanti ketika umurnya sudah 60 tahun, sudah mulai sakit-sakitan, ya 1 bulan keluar masuk rumah sakit, syaitan sudah tidak mendatangkan lagi bahwasanya Allah pengampun. Syaitan akan membisiki manusia, itu sudah tua sekarang bertobat sama Allah, nggak mau berdoa sama Allah. Udah tua begini, udah sakit-sakit, dulu masa muda, berbuat dosa, udah divonis sama dokter mati, baru bertobat, malu sama Allah, udahlah hidupnya udah seperti ini. Allah tak ampunkan kamu lagi, dihilangkan sifat Allah, diputus asakan kita dari rahmat Allah. Itu syaitan. Pintar kan syaitan? Pintar atau enggak? Pintar syaitan. Ya, maka kita harus lebih pintar daripada syaitan. Kalau kita nggak pintar, nggak belajar, nggak nuntut ilmu, kita dimainkan kalau syaitan dari muda sampai kita tua. Makanya di sini para ulama memberikan kaidah. Ya, ditakut-takuti manusia ketika dia masih sehat. Ingat neraka sangat panas. Ingat alam kubur, ingat alam barzakh.
Tapi yang ketiga dia sudah mengingatkan Allah itu Maha Rahman. Walaupun kita mendatangkan dosa sebesar langit dan bumi, kalau kita bertobat kepada Allah dan tobat yang benar, akan ampun dosa kita. Ya, jadi ini juga ayat-ayat yang Allah, metode yang harus kita tahu adalah ya dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar sampai ke daerah ini saja. Tapi bagaimana seseorang itu bisa melihat bagaimana objek yang ada di depan. Saya mau contoh. Baik. Saya kalau contoh, suka itu dia. Tapi contohnya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, perbedaan kita dengan mereka adalah sholat. Faman taraka faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat kafir. Lafaz hadis seperti ini ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai seorang penuntut ilmu mengetahui permasalahan ini ada di khilaf di kalangan para ulama. Dan bagaimana seseorang dikatakan kafir ketika meninggalkan sholat? Itu kan kita pelajari di buku-bukunya para ulama. Nah, ketika di hari Jumat manusia hadir di hari Jumat yang terkadang mereka hanya sholat seminggu sekali hari Jumat. Tapi dari sini kita perlu menakut-nakuti mereka. Ya, kita bawa hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Kita katakan hadis man taraka salat asar faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat asar dia akan kafir. Ada ribuan jamaah mendengar khutbah Jumat. Ini kafir. Saya tak boleh lagi meninggalkan sholat. Harus sholat saya sekarang. Kan takut dia kan? Tapi kalau kita tetapi para hadirin, ayat hadis ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Kafir di sini kufur dan kufrin. Alhamdulillah kita kafir. Yang tadinya melihat sholat apa yang meninggalkan sholat. Oh, ada angin itu buat kita dari segala dan kafir. Jadi ada hal-hal yang terkadang suatu itu tidak perlu diperinci. Ya, karena tujuan kita bukan pamer ilmu. Maka sekali kita bisa merinci pada sekian puluh pendapat yang datangkan. Ya, di antara hal yang disebutkan oleh para ulama, langkah syaitan yang mendatangi manusia untuk dia ria, ya, dia memamerkan ilmunya yang tak perlu dia pamerkan. Seakan-akan dia ahli sekali dalam akwal para ulama. Ya, karena tujuannya supaya untuk menaikkan pamor dia, bukan tujuannya untuk meningkatkan muslimin. Hati-hati dengan perkara meningkatkan sholat. Tapi kalau kita berada di kalangan para penuntut ilmu, ya memang insya Allah mereka sudah istiqomah dengan sholat. Itu perlu pembahasan fikih ilmiah yang lebih lebar tentang pembahasan apa dalam masalah begini dan begitu. Tapi ini adalah ilmu yang juga perlu diketahui. Karena kita selalu menyebutkan kaidah tadi bahwasanya dakwah itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Ya, sehingga sesuatu itu telah diatur dengan jelas, dengan gamblang, dengan indah oleh Nabi SAW. Kemudian para ulama menyimpulkan akhirnya jelas ya. Dan kemudian disebutkan di sini ada Nabi Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu qala inna fata syabban ata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sesungguhnya seorang pemuda pada waktu itu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang duduk dengan para sahabatnya. Faqala ya Rasulullah, izinkan kepada aku untuk berzina. Minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kepada aku untuk berzina. Ini bukan perkara kecil pada hari ini. Ini perkara besar. Ya, kita berzina, mintanya sama Nabi. Para sahabat Rasulullah SAW, karena saking dibawanya Nabi Muhammad SAW, ada hal-hal yang terkadang mereka tidak berani bertanya kepada Rasul. Ya, mereka menitipkan soal dari orang lain. Dan terkadang mereka senang kalau datang Badui ke masjidnya Nabi Muhammad SAW, karena Badui terkadang mereka tak malu-malu apa-apa mereka tanya kepada Nabi. Senang, mereka bahagia.
Kadang Nabi datang ketemu dengan Nabi, belumnya harus dipegang bahunya Rasulullah, ya Rasulullah gimana? Sahabat nggak pernah seperti itu. Terkadang pernah ya Muhammad, ya semoga hanya mendapatkan rahmat saya dan kamu saya tidak pada orang lain itu bisa. Jadi ini menggambarkan para sahabat Rasulullah itu sangat segan dengan Rasulullah SAW. Dia bertanya sesuatu saja terkadang melalui orang lain, apalagi minta zina, tiba-tiba minta berzina sama Nabi. Sehingga fa'al al-qawm alaih. Tiba-tiba sahabat yang dulu bersama Rasul kaget, ini kok minta zina sama Nabi. Fazajaruh. Kemudian mereka mulai menghadapi orang tadi yang berzina. Kira-kira apa kata Nabi? Lagi itu usir ada apa? Orang punya akhlak, punya adab. Gak tahu dia saya Nabi. Minta zina sama saya, usir. Itu kita. Tapi subhanallah, Allah melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah SAW, dekatkan dengan saya. Fadana minhu qariban, kemudian dekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, inilah Nabi yang benar-benar membawa rahmatan lil alamin. Ia sosok yang memang mengingat kebaikan kepada seluruh manusia. Maka Nabi Muhammad SAW terkadang beliau sedih, menangis. Ada orang-orang Yahudi yang mereka mati di atas keyahudian. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menggambarkan diri beliau dengan umatnya seperti ada sebuah lilin yang kemudian lilin itu dikelilingi oleh serangga, yang kemudian api itu didekati dan kemudian diusir supaya tidak terbakar dengan lilitan demikian. Juga Rasulullah SAW itu memegang pinggang kita, ditarik kita supaya kita tidak masuk neraka. Tapi kita justru kita menepis tangan dari Rasulullah dan melepaskan kita masuk neraka. Begitu gambaran sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Nah, kalau kita sebagai umatnya Rasulullah, sebagai pengaku pencinta Nabi Muhammad SAW, maka cintailah orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sangat mencintai umat Islam. Rasulullah sangat mencintai muslimin. Rasulullah sangat menginginkan kebaikan kepada muslimin. Maka demikian pula sebagai bentuk cintanya kita kepada Nabi, kita juga mencintai muslimin seperti Rasulullah mencintai mereka. Dan bentuk kita mencintai mereka, kita menjaga perasaan mereka, kita menjaga adab kita menjaga lisan kita, bagaimana cara supaya mereka bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian qala fajalasa. Kemudian tiba-tiba lagi duduk bersama Nabi SAW dan tertafi itu. Ya, awalnya kita zina. Kenapa tertafi itu di samping Rasulullah SAW? Qala, Nabi berkata kepada Atuhibbu li ummik, wahai fulan, apakah engkau rela kalau seandainya zina itu terjadi pada ibu? Ini pertanyaan. Nabi tidak mendatangkan kepada anak muda ini ayat-ayat tentang anak, ayat-ayat tentang siksaan yang didapatkan oleh para pezina. Bukan itu yang dikatakan oleh Nabi. Bukan tidak baik, saya sudah mengatakan dari sesuatu yang baik. Ketika tidak datangkan pada tempatnya, terkadang tidak akan menjadi baik. Jadi di sini ada logika yang dibangun oleh Nabi SAW untuk memudahkan seseorang memahami apa yang beliau sampaikan. Baik. Kemudian dia berkata, tidak, demi Allah ya Allah, demi Allah ya Rasulullah, tidak mau ibu berzina. Qala walan nas yuhibbuna li ummahatihim. Kemudian kata Rasulullah SAW, demikian juga manusia. Orang lain juga tidak mau ibunya dizinai seperti kamu tidak mau ibumu dizinai. Sama seperti kamu. Kemudian Rasulullah SAW
fatuhibbuhu li ibnatik. Apakah kau mau kalau seandainya anak perempuan mau dizinai? Kemudian dia berkata, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mau anak perempuanku dizinai. Aku tidak rela. Kemudian Rasulullah juga berkata, walan nasu yuhibbuna banatihi. Begitu juga manusia tak mau anak perempuannya dizinai oleh orang lain sama seperti kamu. Qala fatuhibbu li ukhtik. Rasulullah tanya kembali, apakah kau suka rela kalau seandainya saudara perempuan yang dizinai? Dan laki-laki ini menjawab dengan jawaban yang sama, tidak ya Rasulullah, aku tidak mau saudara perempuanku dizinai. Kemudian Rasulullah kembali menimpali, walan nasu yuhibbuna li akhwatihim. Demikian juga wanita orang-orang yang lainnya, mereka tidak mau saudara perempuannya dizinai seperti kamu tidak mau saudara perempuan dizinai. Qala fatuhibbu li'ammatik. Apakah kau rela kalau seandainya bibimu dizinai oleh laki-laki yang lain? Kemudian kembali dia berkata, tidak ya Rasulullah, aku tidak mau bibiku dizinai oleh laki-laki yang lain. Kemudian Rasulullah juga berkata, walan nasu yuhibbunahu li'ammatihim. Begitu juga manusia tidak mau terjadi kepada bibinya mereka. Ditimpali kembali oleh Rasulullah, fatuhibbu li khalatik. Apakah kau mau itu tidak terjadi pada bibi perempuan dari sisi ibumu? Kemudian dia berkata, tidak ya Rasulullah, aku tidak rela bibiku dizinai oleh laki-laki. Kemudian Rasulullah berkata, walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Begitu juga manusia tidak rela bibi perempuan yang dizinai oleh laki-laki. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawwad yadahu alaihi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya dan beliau berkata, Allah maghfir dzambahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah hatinya. Wa hasin farjahu, dan jagalah kemaluannya ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah maksimal di dalam mengajak seseorang dan mengingkari sebuah maksiat. Yang pertama, beliau berbuat dengan baik, katakan baik. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan sesuatu yang bisa membuat dia masuk akal dia, yang mudah dia fahami. Yang mudah ditanya oleh Nabi, sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya sesuatu oleh Nabi, sama Rasulullah. Kan gak ditanya ibunya saja, gak ditanya anak perempuannya saja kan, tetapi yang ditanya oleh Nabi SAW satu persatu supaya dia lebih kuat, supaya dosa itu semakin benci di dalam hatinya. Sahabat Nabi SAW. Ya, dan kalau kita melihat hadis di sini, ayat Qur'an dan rahimahullah, bukan hanya di hadis ini saja. Sebelum saya lanjut, kesabaran Nabi menghadapi sahabatnya dengan beraneka ragam. Yang permintaan beraneka ragam permasalahan yang ada di tengah mereka. Yang itu ya sangat sulit untuk kita praktekkan. Seperti contoh. Pada waktu itu ada seorang laki-laki yang dia mendatangi Rasulullah dan dia berkata, ya Rasulullah, saya sudah celaka ya Rasulullah. Saya telah mendatangi istri saya di sini di bulan Ramadan. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah untuk menebus kesalahan dan dosa? Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, apa kau punya budak di Rasulullah pernikahan? Dia berkata, ya Rasulullah, saya tak punya budak untuk saya pernikahan. Ya sudah, kalau kamu tidak punya budak, kata Rasulullah, maka berpuasalah berturut-turut selama 2 bulan. Kalau coba laki-laki ini, ya Rasulullah, bulan Ramadan saja, apa ya Rasulullah? Apalagi bulan Ramadan 2 bulan dia berturut-turut, saya tak mampu ya Rasulullah. Kira-kira bisa apa kan? Kalau saya udah dibuat salah, masih solusi mampu lagi. Besok-besok hati-hati gitu. Kemudian kata Rasulullah, sudah, engkau boleh makan kepada orang miskin.
Kan dari berat, ringan, mulai lebih ringan lagi. Apa? Memberi makanan kepada 60 orang miskin. Apa kira-kira jawabannya lagi ini? Ya Rasulullah, saya juga ada. Saya orang miskin di sini. Saya miskin, tak mampu berikan makanan kepada orang miskin. Rasulullah SAW masuk beliau bukan orang yang kaya. Terkadang tidak ada yang beli makanan. Beliau mencuri makanan dan kurma saja. Tapi subhanallah, sayangnya beliau kepada muslimin, kepada hamba-hamba Allah. Tuhan Nabi SAW beliau dan beliau mengambil makanan dan beliau berkata kepada orang ini, dia ambil ini makanan dan sedekahkan kepada orang miskin. Kata laki-laki juga Rasulullah, tidak ada orang yang miskin dibandingkan saya kepada Rasulullah. Kemudian Nabi sedekahkan untuk diri dan keluarga. Sehingga sangat wajar sekali para hadirin, ketika Rasulullah SAW sakit di hari Kamis dan beliau tidak ke masjid sampai hari Senin, tidak terlihat wajah Nabi Muhammad SAW yang sangat lumrah. Sahabat sangat rindu dengan Nabi Muhammad SAW karena memang beliau seorang sangat penyayang. Beliau orang yang sangat mengasihkan. Beliau orang yang tuntas untuk menyelesaikan permasalahan dalam sahabatnya. Wajar sekali Anas bin Malik berkata, ketika di hari Senin Rasulullah SAW membuka tirai rumah beliau dan kemudian beliau tersenyum kepada kami, hampir-hampir kami terfitnah dan kami ingin mengubarkan salat, kami ingin memeluk Nabi Muhammad SAW. Tapi justru Rasulullah mensyaratkan kepada mereka untuk melanjutkan salat dan kemudian Rasulullah menutup tirai rumah beliau dan itu hari terakhir kemudian wajah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena Rasulullah sosok yang begitu luar biasa. Ya, sosok yang begitu indah dan kehidupan sahabat Nabi. Maka wajar Umar bin Khattab berkata, siapa yang mengatakan Muhammad itu telah meninggal bulu-bulu? Rasulullah tidak berkata. Karena berat dan sahabat Rasulullah SAW. Ada pun kita berhadir. Kita jangan berbicara dengan orang-orang yang di luar kita. Terkadang orang yang paling dekat dengan kita di rumah kita berharap kapan mati, kapan kita hilang di muka bumi. Ya, kapan kita lenyap di muka bumi supaya mereka bisa beristirahat dari keboliman kita, bisa beristirahat dari mulut kotornya kita, bisa beristirahat dari kejahilan kita. Ya, dan ini sesuatu yang kita harus perbaiki. Ya, ketika kita berbicara tentang kehidupan Rasulullah, kita tidak hanya berbicara sekedar bid'ah saja. Ketika kita berbicara tentang manhaj salafiyah, bukan hanya berbicara tentang akidah saja. Ketika kita berbicara tentang akidah al-sunnah wal jamaah, bukan hanya membahas hizbiyah saja. Tetapi ketika kita berbicara tentang kehidupan Rasulullah SAW, yang itu merupakan ajaran dan agama beliau, kita berbicara tentang akhlak, berbicara tentang adab, berbicara tentang etika. Ya, berbicara tentang bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Nah, karena itu Rasulullah SAW yang harus menghidupkan kehidupan kita. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku melihat permasalahan yang paling besar yang dihadapi oleh umat Islam adalah masalah akidah dan masalah tauhid. Tapi setelah sekian lama aku melihat, ternyata bukan hanya masalah akidah dan masalah tauhid yang menjadi permasalahan besar di dalam umat Islam saja, akan tetapi adalah jauhnya akhlak umat Islam dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, dan akhlak itu bagian dari agama. Bahkan disebutkan adil dan muamalah. Agama itu akhlak, agama itu etika. Agama itulah bagaimana kita berinteraksi dengan manusia dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu kita jangan mengaku diri kita sebagai pecinta Rasulullah, pengikut manhaj salaf, kalau seandainya akhlak kita belum tercerminkan dari akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Maka di sini para hadirin dan hadirat, ya, seseorang dia tidak hanya fokus satu dalam ilmu, tapi dia harus fokus
dengan seluruh apa yang ada dalam ajaran Islam itu sendiri. Karena kalau kita bahas bina syirik terus, baik saya katakan baik masalah. Ini hal yang harus disuarakan, harus dibicarakan. Tapi kalau seandainya tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sehingga semuanya akan dihantam. Ya kalau di luar ada hantaman, yang dalam dihantam juga. Paham maksud saya? Di orang-orang di luar ada, yang dalam dia dihantam juga. Ya terus kadang-kadang kalau kita belajar bid'ah, syirik, kita kan merasa kita paling suka kan? Itu paling salafi gitu. Tapi kalau dia bicara akhlak, bicara adab, jeblok saja. Ya kadang-kadang kita nggak fokus, itu bukan ucapan saya, ucapan Syekh Al-Imam Al-Albani. Ya para penuntut ilmu, masya Allah semangat, ghirah mereka untuk belajar ilmu luar biasa. Semangat belajar akidah, belajar tauhid. Seharusnya akidah dan tauhid yang kita pelajari itu berberkas pada akhlak kita. Ya makanya syaitan, rahimahullah, dia mendatangi manusia itu dari banyak jalan. Di antara jalan yang syaitan mendatangi manusia, ya orang yang rajin sholat, syaitan akan mendatangi kita hadis-hadis tentang keutamaan sholat. Ya, sholat adalah ibadah yang pertama diperiksa oleh Allah. Apabila sholatnya baik seluruh ibadahnya. Iya, dan siapa yang tidak sholat akan masuk dalam neraka. Sehingga syaitan menggambarkan cukup bagi kita sholat saja. Adapun masalah kamu dengan manusia A, B, C, D dan seterusnya, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Yang penting sholat aja itu. Masa penting kalian dengan urusan manusia. Dan itu. Nah orang-orang yang mereka mensuarakan, mengkampanyekan ada akhlak, etika, syaitan akan mendatangi mereka membawa hadis-hadis tentang keutamaan akhlak. Sebaik-baik kalian orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Dan beradablah dengan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini saja kamu jaga. Adapun hablum minallah itu adalah mudah-mudahan diampunkan sama Allah nanti. Dua jalan ini adalah salah. Orang yang hanya bikin sholat dan bikin hablum minallah salah. Orang yang mereka hanya fokus dengan muamalah dengan manusia, yang paling penting ini jangan mengganggu manusia, jangan merusak mereka, jangan menggolimi mereka, berikan hak kepada mereka. Urusan sholat, urusan ente sama Tuhan ente, tidak ada urusan di sini. Makanya semua kesalahan. Tapi Islam datang kepada kita dengan hablum minallah dan hablum minannas. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini mewakili dari apa? Hablum minannas. Wattaqullah. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha dahsyat hukumannya. Ini hablum minallah. Baik, maka ada dua hadis para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang satu hadis ada seorang laki-laki yang dia memiliki 99 catatan amalan kejelekan. Setiap satu amalan kejelekan sejauh mana-mana. Ketika ditimbang ternyata dengan bertakwa la ilaha illallah lebih berat Allah berdosa dan ada satu lagi datang kepada Allah, bertemu dengan Allah dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, ibadah yang sangat banyak. Tapi ketika dia tidak menjaga hubungan baik dia dengan manusia menuntut dia untuk dimuliakan oleh Allah, dia telah menjadi saya Allah, dia tidak bisa dan seterusnya. Dan Allah memberikan pahala dia yang telah dikumpulkan Allah di dunia kepada orang yang dizalimi, dan ternyata orang dizalimi masih banyak sekali, dan Allah memberikan dosa orang dizalimi kepada dia menjadi sangat ke dalam rahmat Allah Rabbul Alamin. Apa dosanya dia? Dia tidak buat syirik. Apa dosanya dia? Dia tidak buat bidah. Apa dosanya dia? Dia tidak buat hizbiyah. Dia cuma menzalimi manusia, masuk neraka. Ya, jadi ini dua hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan seseorang. Kadang-kadang sebagai penuntut ilmu, ini kan buat masalah haji. Ini bukan usul, ini furu. Jadi furunya mudah-mudahan usulnya harus kencang. Alhamdulillah.
Ya, ini jelas menjadi dari manhaj Rasul. Orang yang mencintai Rasul selama itu datang dari Nabi, usul ke, furu ke, karena usul dan furu dikenal dalam manhaj Al-Sunnah, itu bagian al-bidah. Selama itu datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dipraktekkan. Bila menjadi orang bagaimana cara masuk ke dalam surga karena beliau menjaga sholat wudunya, ini masuk ke dalam surga. Ada seorang laki-laki ketika dia meninggal di yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Wahai fulan, apa kebaikan yang telah kau kumpulkan di dunia?" Karena laki-laki ini tidak punya kebaikan, dosa demi dosa dilakukan. Akan tetapi dia punya uang yang kemudian dia hutangkan kepada seseorang. Ketika sudah sampai waktunya, dia berkata kepada pembantunya, ambillah hutang dari orang yang telah berhutang kepada saya, dan kalau seandainya mereka tidak mau memaafkan dia, semoga Allah memaafkan saya. Ini kebaikan yang saya lakukan ya Allah seketika saya di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, dulu kau telah memaafkan manusia, maka hari ini Allah memaafkan kau dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Apa kebaikan? Kebaikan yang memudahkan urusan takwa. Ya, jadi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Para beriman masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Akhlaknya, adabnya, amalannya, tauhidnya, akidahnya, dan seterusnya. Ya, dengan kita menghadapi sepele itu alasan itu kufur, bukan akidah ya. Ketika Anda melecehkan istighfar, menyepelekan sesuatu yang datang dari sunnah Rasulullah SAW, sebenarnya melecehkan akidah itu sendiri. Jelas ya? Dan kita kembali kepada hadis yang saya sebutkan tadi. Rasulullah SAW, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu. Ya, ini memberikan pelajaran kepada kita para hadirin di antara bentuk maksimalnya kita memberikan nasihat kepada seseorang. Di pagi hari kita mengingatkannya, di pagi hari kita menasihatinya. Kemudian ketika datang harinya kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, perbedaan di antara penasihat dengan orang yang dia berpakaian dengan pakaian nasihat tapi dia bukan penasihat. Apa perbedaannya? Ibnu Qayyim menyebutkan orang yang dia berpakaian penasihat hakikatnya bukan penasihat. Ketika nasihat yang dia sampaikan dia tidak terima, dia akan menjelekkan orang tersebut. Dia akan ghibah. Dia sekampung dia gibahin. Masih bulan capek, keras kepala di hidayah, sulit kepada dia. Dan seterusnya. Ini bukan nasihat. Ini orang yang memang sengaja ingin menampakkan kehebatannya dia, ingin menampakkan kesuciannya dia. Tapi penasihat yang baik kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia sadar bahwasanya hidayah itu milik Allah. Lisan saya tanpa hidayah dari Allah tidak akan bermanfaat. Maka dia semangat mengingatkan dia dengan cara yang baik. Tetapi di malam hari dia berdoa kepada Allah, ya Allah berilah hidayah kepada teman saya ya Allah. Bimbinglah dia ya Allah. Berikanlah kepadanya petunjuk ya Allah. Tanamkanlah kepadanya dosa dan maksiat sesuatu yang benci pada dirinya ya Allah. Itu bagus. Ya, tapi kalau Anda menasihati orang lain yang kemudian menjadi dalil Anda untuk menghibai orang, Anda telah berbuat dosa yang mungkin dosa lebih besar daripada dosa yang dilakukan. Ya, ini hal yang penting bagi hadirin perlu kita ketahui. Hal yang penting. Ya, karena yang menilai kita bukan manusia, yang menilai kita Allah. Ya Allah sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang nampak darimu dan apa yang tidak nampak darimu. Ingat dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Ada orang-orang yang beramal dengan amalan penghuni surga, tapi di akhir hayat jadi masuk neraka. Jadi masuk dari bab seperti ini. Ya, bab yang seperti ini, hati-hati. Ya, nanti itu milik Allah. Allah yang tahu segala tujuan dan niat kita. Baik. Nah, kemudian falam yakun ba'da dzalika al-fata yaltafitu ila syai'. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan cara yang paling terbaik, membimbing dia kepada arah yang membuat dia masuk akal dia. Ya, dan kemudian dia tidak boleh kesana kemari. Dan setelahnya dia berkata, ayo rahimahullah, tidak ada dosa yang paling dia benci
yang setelah dinasihati oleh Nabi SAW melebihi daripada dosa zina. Sangat benci dengan zina. Kalau kita ada orang seperti saya sebutkan tadi, ada orang yang berbuat dosa, setelah minta nasihat sama kita makin kencang dosanya, makin kencang dia berbuat maksiat. Ya, maka disinilah kita butuh ilmu dalam segala hal. Ya, ilmu itu bukan hanya dibutuhkan hanya teori A, B, dan C, tapi teori bagaimana cara kita mendekati manusia. Perhatikan apa? Dalam sebuah riwayat yang lain, ketika seorang tokoh musyrik yang kemudian dia ditangkap dan dia sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW Islam sendiri. Rasulullah SAW menikah dia di bagian masjid beliau. Nikah, ya, ada tawanan dalam masjid. Setiap hari Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, apa yang akan dapatkan? Ya, di awal hari dia berkata, ya Muhammad, saya adalah orang yang memiliki darah. Kalau seandainya kau bunuh, bukan mati. Tapi kalau seandainya kau menginginkan sesuatu, akan kuberikan sebagai tebusan dari nyawa. Kalau tidak, Rasulullah juga beliau berkata ada tahu. Di hari ketiga, ya, atau hari yang keempat, tidak lama setelah ditangkap dan diikat, Sumamah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, wahai Muhammad, tidak ada orang yang paling aku benci dulunya di muka bumi ini melebihi bencinya kepadamu. Tapi hari ini wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai. Dan tidak ada agama yang paling aku benci di muka bumi ini melebihi daripada agama Islam. Tapi hari ini ya Rasulullah, agama Islam adalah agama yang paling aku cintai. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diikat di masjid orang yang tadinya membenci Nabi dan membenci Islam justru berbalik 180 derajat. Terkadang ada orang-orang di luar sana mendengar tentang kajian kita, kajian Al-Quran dan Sunnah, kajian yang ilmiah, banyak kebaikan-kebaikan yang mereka dengar di luar sana. Tapi ketika dia hadir di tengah kita, mulai ikut kajian, mulai berdoa dengan kita, mulai membuka pertemanan dengan kita, akhirnya berbalik 180 derajat. Yang tadinya dia mendengar yang positif, setelah bergaul dengan kita berubah dari 180 derajat benci. Saya berbual dengan orang yang tidak sholat, berbual dengan orang awal, tidak seperti ini saya dibuat oleh mereka. Tapi setelah saya berbual dengan orang-orang yang ngaji, ya saya didolimi begini dan begini dan begini. Bila ucapan Nabi yang disebutkan tadi, ada di antara kalian yang lari dari kebaikan. Kalau itu bisa saja terjadi pada sahabat, maka sahabat pasti memungkinkan menjadi pada orang-orang seperti kita. Ya, kan jangan sampai ini terjadi pada dakwah kita, jangan sampai terjadi dalam lingkungan kita belajar. Karena seorang muslim itu selalu akan membuka pintu-pintu kebaikan, seorang muslim bukan menutup pintu-pintu kejelekan. Kalau seandainya kita tidak bisa memberikan kebaikan orang lain, setidaknya jangan sampai kejelekan kita itu didapatkan oleh orang lain. Ini konsep hidup seorang muslim. Bahkan Nabi Allah Isa AS terkhusus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waj'alni mubarakan aina ma kuntu. Ya Allah, jadikanlah aku berberkah di mana saja aku berada. Bisa memberikan kebaikan kepada manusia. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini Pak Syekh rahimahullah taala, wa huna kaffa syabab an zawratihi al-muharramah wa awadu zina tana'ihi. Sehingga laki-laki pemuda yang telah diingatkan oleh Nabi SAW, dia menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau seandainya setiap pemuda yang ada di lingkungan kita hari ini, yang mereka terjatuh dengan dosa dan terjatuh dengan maksiat,
yang kemudian kita bermuamalah, membimbing mereka, mengajak mereka, mendidik mereka seperti didikan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah akan berkurang sedikit demi sedikit hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Ya, namun kalau seandainya kita mengedepankan dengan sesuatu yang keras, kaku, bengis, kejam, jangankan kita yang bukan siapa-siapa. Rasulullah SAW Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum." Daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kelembutan kepada wahai Muhammad. Kalau seandainya kau bersikap keras, kaku, ya maka niscaya mereka akan lari darimu. Rasul SAW yang wajahnya tampan, ganteng, bersih, menarik, ya tubuh Rasulullah itu menarik, tampan Rasulullah, wangi, Nabi, ya orang yang memiliki keturunan yang paling mulia di muka bumi ini, dari sisi ibunya, dari sisi ayahnya. Tetapi kalau seandainya beliau bersikap keras, bersikap kaku, orang akan lari dari beliau. Lah kita tampaknya pas-pasan, terkadang kelihatan serem, bersih juga ya sedang-sedang, wangi juga gak wangi, Nabi juga bukan, keturunan juga biasa-biasa, kemudian dakwahnya keras, kamu siapa yang mau dengar? Nanti ketika dakwahnya gak ada yang mau dengar, ya ada masalah. Ya Allah yang Mas'ud berkata, jadi tetap kamu sebagai Allah walaupun kamu sendiri. Iya, Rasulullah itu diusir, Rasulullah itu begini, justru kalau banyak-banyak ini gak nampak kebenarannya. Tapi mas, ya terlalu simpel dan ya Anda boleh mengucapkan kalimat seperti itu kalau Anda telah menegakkan dakwah Anda dengan dakwah alanya Rasulullah, dengan kesantunan, dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang baik, dengan kalimat yang menyenangkan, dengan memberikan kabar gembira, ya dengan ilmu yang matang telah maksimal kita sampaikan, dan kemudian manusia tidak mau menerima, boleh ada wajahnya seperti itu. Tapi kalau manusia terkadang larinya dari kita, benci dari kita, bukan ajarannya kita bawa, tapi caranya kita bawa. Kami cinta juga sama Nabi, bukan kamu saja cinta Nabi. Kami juga ingin mengamalkan sunnah Nabi, bukan kalian aja yang mengamalkan sunnah Nabi, cuma caranya kamu. Ya, ini hal yang perlu untuk kita garis bawahi, dan jangan mengambil dalil yang bukan pada tempatnya. Baik, saya lihat artikel dan kembali cara kita kembali. Dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada engkau ya Muhammad, kalau seandainya kau bersikap kaku, bersikap keras, maka niscaya mereka akan lari darimu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maksud dakwah orang yang disuruh, orang yang diajarkan, ya orang yang dijelaskan kesalahannya, tapi dia berlupa. Mohon Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, membimbing dia, mensucikan hatinya, menanamkan kebencian kepada dosa dan kepada maksiat. Jangan hanya mengandalkan retorika dan nasihat kita, itu tidak akan bermanfaat sama sekali kalau seandainya tidak diantar sama Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita harus rajin dan semangat berdoa. Rasulullah SAW berdoa, beliau berdoa, baik dengan cara yang baik. Dan beliau juga berdoa di hari masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Atau sebelum beliau masuk Islam, ada dua orang suami dan istri berdiskusi. Kemudian dikatakan sepertinya ada perubahan dari Umar bin Khattab. Dan ada isu-isu beliau kalau dia akan masuk Islam. Apa kata suaminya? Nggak mungkin dia masuk Islam. Aku kan percaya dia masuk Islam kalau dia belum masuk Islam, kalau dia masuk Islam. Saking bencinya Umar bin Khattab kepada Islam. Tapi subhanallah, dengan doa yang Rasulullah panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipilih dua orang yang akan diberikan hidayah, Abu Jahal
benci kepada sunnah, maka insya Allah kondisi dan keadaan mereka tidak seperti Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam. Tetapi itu semuanya tidak membuat Rasulullah putus asa dari rahmat Allah. Tetap boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah kepada fulan, berilah hidayah kepada fulan, berilah hidayah kepada fulan. Ini sebagai bentuk sayangnya, cintanya kita kepada orang yang berbuat kesalahan dan kaidah yang saya sebutkan tadi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di satu sisi kita melihat iradah kauniyah, di satu sisi kita melihat iradah syar'iyyah. Ya Syekh. Wa hadhihi syahadatun min Allah Ta'ala li Nabihi sallallahu alaihi wasallam bi rahmatihi lin nasi kafatan. Jadi merupakan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya akan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, laki-lakinya dan perempuannya, yang kecilnya dan yang besarnya, orang yang baiknya dan juga orang yang fajirnya, sekalipun tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah yang baik dengan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan pada hati kita sebagai Allah telah memberikan kepada Nabi-Nya, dan kita memohon dan meminta kepada Allah untuk menjadikan kita pintu-pintu kebaikan di tengah-tengah manusia dan tidak menjadi sebagai penutup pintu-pintu kebaikan. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita dan hidayah kepada saudara-saudara kita muslimin, dan menanamkan kepada kita kecintaan kepada sunnah Rasulullah, dan begitu juga muslimin ditanamkan kecintaan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa saya sampaikan, dan dari waktu yang tersisa kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya berdoa kepada Allah apa yang saya tidak ketahui. Allahu a'lam. Bagaimana menyikapi orang tua yang mana orang tua telah menaruh kebencian terhadap saya, karena saya telah menolak mereka orang tua untuk berbuat kezaliman, karena kezalimannya itu berupa curang dengan timbangan sampai berlebih. Bagaimana sikap saya karena saya benar-benar sudah diperlakukan seperti bukan anak sendiri oleh orang tua saya sendiri. Kami tidak setuju dengan perbuatan tersebut. Mohon arahannya Ustaz. Baik. Para hadirin dan hadirat kepada Allah, ketika kita berhadapan dengan yang namanya orang tua, maka ya akan berbeda ketika kita berhadapan dengan yang bukan orang tua kita. Maka di sini kita harus memiliki sikap yang harus berhati-hati. Karena dari satu sisi kita harus mengingatkan orang tua kita dari kesalahan agar dia tidak terus-terus berkesalahan. Dari sisi lainnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak berhati dan tidak mencela orang tua kita apapun kondisi dan keadaannya. Jadi masalah satu sisi harus diingatkan, satu sisi kalau membentak-bentak orang tua kita. Nah, bagaimana solusinya? Tentunya pertama, solusinya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki hati. Allah yang akan membuka hati seseorang kepada kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau memiliki seorang ibu yang sudah tua renta dan dia musyrikah. Hingga tiba suatu hari terdengar dari mulut ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala, dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat dosanya dibandingkan seseorang yang mengurangi timbangan. Bagaimana sikap Abu Hurairah radhiyallahu taala pada waktu itu? Dia keluar rumahnya dalam keadaan menangis. Dia tidak menghadap orang tuanya, dia tidak mencela ibunya, dia tidak menghadap ibunya, dia hanya mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, hari ini aku mendengar kalimat yang sangat tidak baik tentang engkau ya Rasulullah. Dan yang paling besar masalahnya juga, ia mengucapkan kepada ibuku yang telah melahirkan aku ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau, dan beliau berkata, Allahumma hadikum wa bihim.
Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Rasulullah jalan, Rasulullah hijrah. Demi justru alasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan kepada ibunya Abu Hurairah. Kemudian orang kembali ke rumah beliau dan singkat cerita, setelah ibunya membuka pintu, ibunya berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Orang kembali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan dia menangis. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kami menangis karena sedih mendengar ibuku ucapkan kalimat itu kepada ya Rasulullah." Dia menangis sambil bahagia. Allah telah memberikan hidayah kepada dia. Ya, sehingga itu kekuatan yang paling besar yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kekuatan yang besar yang kita miliki. Kemudian kedua, apa yang kita alami hari ini juga terkadang dialami oleh orang-orang saleh di zaman dahulu. Diceritakan dari seorang ulama salaf. Beliau ini hendak diangkat menjadi seorang qadhi, hakim. Dan kemudian raja meminta melalui ibunya. Ya, tidak meminta lewat dia langsung lewat ibunya. Kemudian ibunya meminta kepadanya dalam keadaan marah-marah. Dia hanya menundukkan wajahnya, dia tidak menjawab apa-apa. Kalau seandainya yang berbicara di depannya bukan ibunya, dia membawa ayat Al-Quran, hadis Nabi, kalian masalah dan mafsadah, sisi negatifnya, sisi positifnya, itu bisa berbicara karena ulama besar. Tapi masalahnya yang berbicara ibu, yang berbicara itu yang melahirkan. Yang berbicara itu adalah manusia yang kita harus berbuat baik pada. Baik, dia tidak menjawab apa-apa, dia cuma menunjukkan wajahnya. Apa pun dia baca. Ya, ini mungkin hal yang perlu kita ketahui. Jangan sampai ketika ibu kita meminta kita berbuat dengan dia, ibu, akan kamu saudara kamu, dan buat kayak gini lagi perbuatannya. Mungkin kita ada yang salah. Cara kitanya bermuamalah dia tak benar. Ya, karena belum sampai ilmu kepadanya, maka perlu ilmu itu disampaikan dengan baik. Ya, jangan harap-harap terus. Ya, ada etika. Bagaimana cara kita masuk kepada ibu kita? Ya, dan sejelek apapun ibu kita kepada kita perlu diketahui. Sejelek apapun dia, sedolim apapun dia kepada kita. Pernah ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah saya harus berbuat baik kepada ibu dan bapak saya walaupun mereka menzalimi saya ya Rasulullah? Wa in dhalama, walaupun ibu dan bapak menzalimi kamu, tetap harus berbuat baik kepada mereka. Ada alasan. Ya, ketiga yang harus kita tahu. Dan sebesar apapun perjuangan pengorbanan kita kepada ibu kita, kepada ayah kita, tidak bisa terbatas apa yang mereka telah lakukan kepada kita. Apalagi cuma mereka berbuat kezaliman 1-2 zalim kepada kita. Ya, itu tidaklah mengurangi besarnya jasa mereka kepada kita. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya oleh seseorang yang dia berkata, ya Allah, aku memiliki ibu sudah 100 tahun. Saking tuanya, ceboknya pun aku yang ceboi ya Umar. Apakah sudah berbuat baik kepada ibuku? Belum. Dulu ibuku, ketika dia membersihkan cebokmu, ketika dia mengurusimu, dia berharap anaknya bisa hidup. Tapi hari ini engkau ketika mencebok ibumu dan mengurusi ibumu, tetapi kau berharap kapan ibumu mati. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi kesalahan yang dibuat orang tua kita bukan sebagai jahat, sebagai jalan untuk kita berbuat baik kepada mereka. Jadi ini hal-hal tentunya padanya, dan siapa yang punya kasus yang seperti ini tahu bagaimana cara masuk ke seorang ibu. Karena itu ibu kita kan. Kapan momen kita ngomong, kapan momen kita berbicara, apa yang harus kita mulai, ya itu perlu kita masuk pendekatan dibagi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita bicara tentang bid'ah, riba, poligami, kita ditentang. Ada saja mereka berani, kemudian mereka mengundur teratur bagaimana kita menyikapi hal demikian. Dan hadirin dan hadirat, kemudian kata Allah, Islam itu kan ajaran yang luas, ajaran yang panjang, yang banyak sekali. Ya sehingga kita harus pintar-pintar memilih apa yang akan kita sampaikan. Ya bagaimana mungkin dari di depan kita. Jangan nanti di sebuah perkampungan yang memang itu suka tidak misalnya itu yang dibahas, emang tidak ada masalah ya. Ya Rasulullah SAW ketika beliau tiba ke kota Madinah, yang mana di Madinah itu adalah banyak orang Yahudinya. Madinah itu Yahudi dan banyak yang Yahudi, bahkan masjid Nabi itu asalnya kuburan dari Yahudi. Abdullah bin Salam pendeta Yahudi masuk Islam, dia menceritakan kalimat yang pertama yang kita dengar dari Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke Mekah, masuk Madinah, ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia sebarkan salam, berikan makanan kepada orang yang membutuhkan, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah kalian di malam hari ketika manusia dalam keadaan tertidur, kalian akan masuk ke dalam surga dalam keadaan salam. Ini materi yang dipilih oleh Nabi SAW ketika beliau datang ke kota Madinah. Iya, nggak Yahudinya dulu disikat sama Nabi, nggak yang lain-lainnya dulu. Hal-hal yang memang itu apa? Semua orang sepakat. Ini metode bukan berarti ya sudah kita mau perlu dibahas bid'ah, nggak perlu dibahas syirik, karena kita buat kali manusia, udah kita adab dan akhlak saja. Ini salah. Akhlak dan adab Anda tidak akan bermanfaat kalau seandainya Anda punya akhlak yang jelek kepada Allah dengan kesyirikan yang semisalnya. Tauhid harus diserukan, penyimpangan kepada sunnah harus disampaikan. Akan tetapi kita melihat momen, melihat kondisi, melihat keadaan, melihat menggunakan kalimat-kalimat yang apa? Kalimat-kalimat yang mudah untuk seseorang menerima. Jadi hadirin, ya, jadi jangan terkesan ya ingin mengubah kemungkaran dalam posisi dan keadaan orang itu belum tentu senang sama kita. Ya, kalau posisi kita Imam Ahmad, berbeda masalah. Imam Ahmad itu diikuti oleh manusia. Apa saja yang beliau buat akan diikuti. Oh, ternyata kita salah. Imam Ahmad berbuat seperti ini. Jadi memposisikan diri itu penting. Jangan posisikan diri kita Imam Ahmad. Karena di mata orang kita bukan Imam Ahmad, di mata orang kita mungkin apa? Titik-titik saja. Jadi harus punya tarik dulu di dalam kita menyampaikan kebaikan. Dan apa yang ada membahas poligami orang yang baru ngaji? Apa manfaatnya dalam membahas poligami? Ya, dan apakah Anda sudah menguasai tentang poligami sisi masalahnya? Ya, baca dulu yang mendalam dari pembahasan agama, sehingga ketika kita berbicara tentang poligami, kita berbicara dengan masalah dalam Islam. Kenapa ada ini panjang gitu? Jangan hanya bicaranya juga tanggung, informasinya juga tanggung. Ketika ditanya nggak bisa jawab, ya kemudian orang nggak mau dengar. Memang hidayah itu mahal. Memang hidayah itu mahal. Cuma caranya kamu kadang-kadang tidak sportif dalam menyampaikan sesuatu. Jadi perlu melihat apa yang disampaikan, apa yang diingatkan, pilih materi-materi masukan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Iqra' al-Maftuh, beliau pernah disampaikan ditanya masalah-masalah bagaimana cara kita menyampaikan kepada manusia masukan tauhid. Kata beliau, di tengah masyarakat terkadang ada masalah-masalah yang disepakati oleh mereka. Masalah apa? Masalah warisan. Masalah apa? Masalah warisan. Ia tidak senang dengan kita, ada hati dengan kita. Masalah itu ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, jangan terkesan ini kalau seandainya di masjid ini nggak saya jelaskan terus bid'ah itu, ya apa lagi hatta. Mas Rasulullah berdakwah 23 tahun dengan akhlak yang baik. 23 tahun boleh bisa mengubah masyarakat. Lah kita yang bukan siapa sih kan mengubah masyarakat satu hari. Jelas dari dakwah itu bukan trik picu dakwah itu.
Lihat siapa yang paling kuat, siapa yang paling berani. Tapi dakwah itu adalah mengajak dan merangkul manusia dalam bidai sunnah Nabi Muhammad SAW. Bukan yang paling berani. Kadang-kadang sebagian orang ini orang, masya Allah ini benar-benar salafi sejati karena dia yang paling berani menyuarakan. Tapi itu bukan masalah paling berani. Ini masalah melihat masalah dan melihat mafsadah. Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabatnya yang jumlahnya lumayan banyak untuk umroh. Ya, mereka sudah berjalan berhari-hari sampai ke Hudaybiyah, dihalang oleh orang musyrikin, tidak boleh masuk. Ya, sampai Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, kenapa katanya dimasuk ke Mekah? Bukankah kau mengatakan kita akan umroh tahun ini? Rasulullah mengatakan, aku tidak mengatakan kita akan masuk ke Mekah. Aku mengatakan kita akan masuk Mekah. Bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi. Pulang Rasulullah SAW. Aku ragu Rasulullah SAW itu beliau siap untuk mati. Rasulullah tidak takut. Beliau pengecut, beliau tidak pengecut. Begitu juga para sahabat sudah siap untuk mati. Mereka bukan pengecut, ya mereka pun berani. Tapi sebuah dakwah itu bukan hanya berani. Dakwah itu bukan hanya siap mati saya bukan. Dakwah bagaimana kita melihat masalah mundur tapi membuat perjanjian Hudaybiyah yang dohirnya itu merugikan muslimin dohirnya ya. Tetapi subhanallah mundurnya Rasulullah setelah 2 tahun masuk ke kota Mekah, direbut ke kota kota jadi Islam. Konsep, ya bukan konsep siapa yang paling berani, siapa yang paling biasa menyerahkan saudara dan kembali Muslim. Ada Rasul, ada manhaj nubuwah, ada manhaj salaf. Baik, Allah SWT. Baik, bolehkah kita sujud di dalam sholat membaca doa Allah atau di sujud? Mengingat ada mana para hadirin yang adalah dimuliakan oleh Allah. Nah, telah datang larangan untuk kita meminta mati. Kalau seandainya doa itu diminta karena kita sudah lelah tinggal dunia karena terlalu banyak masalah atau karena kemiskinan dan lain sebagainya. Namun kalau seandainya seseorang berdoa meminta mati, dikhawatirkan dengan dia hidup akan memberikan fitnah dalam dirinya untuk agamanya, maka tidak ada masalah kalau dia minta mati. Sebagaimana doanya Imam Bukhari rahimahullah taala. Nah, kalau di sini Allah mentawaffani, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan sujud. Maksudnya di sini bukan kita minta mati, tapi kita meminta ya Allah, kalau seandainya Engkau wafatkan saya dalam keadaan sujud. Karena kita semua akan mati. Maka ini bagian dari doa. Seperti itu ya Allah, kalau seandainya Engkau wafatkan aku di dalam keadaan. Dan seperti itu, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan iman, wafatkan aku dalam keadaan takwa. Sebagaimana doa Nabi, sebagaimana doa Imam Ahmad, Allahumma a'inna al-Islam wa sunnah. Ya Allah, apikanlah saya di atas Islam dan di atas sunnah. Ini dari bab ini. Dari bab ya Allah, apikanlah saya, ya Allah, saya rasa berani tinggal di dunia ini, ya Allah, banyak sekali beban hidup saya, ya Allah, saya miskin, dia sulit dan sebagainya. Daripada saya berdiri dapat dosa, dia sudah saya mati saja. Ini yang Allah, tapi berharap Allah memberikan kepada kita kematian yang baik, maka tidak ada masalah. Seperti doanya Imam Ahmad rahimahullah taala. Benarkah kita hanya boleh mengambil ilmu dari ilmunya ulama sunnah yang berurusan dengan masalah? Jadi saya katakan para hadirin adalah boleh oleh Allah. Ya, jangan mempersempitkan sesuatu yang itu lapang dalam agama. Saya ulangi, jangan mempersempitkan sesuatu yang itu lapang dalam agama. Dalam agama kita, ya dalam manhaj Ahlussunnah, kita itu dianjurkan untuk mencari ilmu dari orang-orang yang kita ketahui dia berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia atas manhaj salaf. Mau dia datang dari Madinah, mau dia datang dari Yaman,
mau dia datang dari Pakistan, mau dia datang dari Mesir, mau dia datang dari Amerika, iya, mau datang dari mana saja, iya. Kalau kita ingin atau mengkerucutkan, menyempitkan hanya lulusan Madinah saja, ya, lulusan Madinah ada orang yang dia berakidah dengan akidah Ahlussunnah, ada orang yang mempertahankan akidahnya. Ya, kita sebelum dia belajar, dia mempertahankan akidahnya. Ya, dan lain sebagainya. Sehingga itu bukan timbangannya, itu bukan lulusan Madinah atau bukan lulusan Madinah. Akan tetapi dilihat apakah dia berakidah dengan akidah Ahlussunnah atau tidak. Jadi kami, nah kalau demikian kita hanya menyempitkan sesuatu, banyak guru-guru ulama-ulama kita yang tidak bisa mengambil ilmu dari mereka. Kita nggak bisa mengambil ilmu dari Syekh Shalih Utsaimin maksud saya, beliau nggak belajar di Madinah. Iya, nanti kita nggak bisa mengambil ilmu dari Ustaz Irwandi. Iya, nggak bisa mengambil ilmu dari Ustaz Usul, beliau nggak belajar di Madinah. Kan begitu? Ya, jadi jangan menyempitkan sesuatu yang bukan yang Islam dan agama kita melapangkan. Ya, jadi kita sebagian adalah pengkultusan. Ya, pengkultusan kepada sesuatu itu adalah ciri-ciri hizbiyah. Ya, pengkultusan sesuatu yang tidak dikultuskan dalam agama itu adalah hizbiyah. Jelas di sini. Baik, dan ini tidak kita ketahui dari ulama kita. Ya, kita tidak ketahui dari ulama kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada suatu hari setelah belajar dengan guru beliau, Syekh Abdul Sa'id rahimahullah, Syekh Abdul Sa'id al-tafsir, al-fiqh, al-usul. Ketika beliau berangkat pergi ke daerah yang beberapa, datang ke kota yang lainnya untuk berguru dengan guru yang lainnya. Setelah beliau dalam kelas, tiba-tiba datang seorang negro, orang berkulit hitam. Kemudian beliau dalam hati berkata, saya meninggalkan guru saya Syekh Abdul Sa'id belajar dengan negro seperti ini. Orang ini seperti itu. Ketika beliau mulai belajar, mulai berbicara tentang ilmu, kata Syekh biasa, ilmunya sangat luas. Siapa beliau itu? Al-Imam Syinqiti rahimahullah, Sahib Adwa'ul Bayan, yang punya kitab tafsir Adwa'ul Bayan, tafsir Quran bil Quran. Disebutkan oleh gurunya merupakan Syekh Muqbil rahimahullah, Al-Imam Syinqiti ayat min ayatillah. Ya, Imam Syinqiti ayat di antara ayat Allah di muka bumi ini. Ayat Allah kan ada ayat Quran, ada ayat kauniyah. Bulan, matahari, di situ nampak keagungan Allah. Begitu juga Imam Syinqiti, kecerdasan, kepintaran yang luar biasa. Beliau bukan orang Madinah, bukan orang Arab, dan juga belajar di Madinah. Jadi repot nanti kita kalau memputuskan sesuatu yang tidak disempitkan dalam agama. Kan seperti itu. Banyak ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang mereka belajar di Pondok, Pondok, iya, yang mereka tak pernah belajar di Madinah. Masya Allah, mereka berikan kebaikan kepada Islam, berikan kebaikan di masyarakat mereka. Yang paling terpenting mereka ada sesuatu. Allah. Apakah yang dipraktekkan zaman kami dalam banyak orang-orang yang jauh dari ibadah sesuai dengan dakwah yang dicontohkan Rasulullah SAW? Karena banyak orang-orang yang bertobat dengan sebab dakwah mereka. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW telah menggariskan kepada kita tentang dakwahnya beliau. Apa yang diserukan, apa yang diajak, apa yang harus diperbaiki. Karena dalam konsep dakwah Rasulullah SAW yang paling terpenting daripada dakwah dalam akhlak, apa itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan tauhid Allah, ataukah akhlak dengan manusia dan bab muamalah. Dan semua dalam konsep dalam Islam. Sementara Jamaatul Tabligh yang kita ketahui dari kitab-kitabnya mereka, dari kajian-kajiannya mereka tidak fokus dalam tauhid al-uluhiyah. Mereka hanya mengajak manusia kepada tauhid al-rububiyah. Belum lagi dalam kitab-kitab mereka seperti Fadilatul A'mal, yang cerita-cerita khurafat yang ada dalam kitab-kitab tersebut yang menjadi dari pondasi dan usul Ahlussunnah wal Jamaah.
Dan belum lagi metode dakwah mereka diikat dengan tariqah sufiyah. Iya, di zaman tabligh ketika mereka khuruj selama 3 hari, 40 hari, 4 bulan, itu ada namanya jaulah. Apa jaulah? Ada yang mana? Saya mau tanya tabligh sekarang. Ada namanya jaulah. Dan jaulah ini mereka keluar, sebagian orang keluar, ya, untuk pintu rumah orang. Ada sebagiannya lagi mereka apa? Mereka berada dalam masjid berzikir supaya memberikan kekuatan kepada orang yang di luar. Nah, orang yang di luar itu tidak boleh petik daun-daunan, tidak boleh petik pohon-pohonan. Ya, kalau dia rumah megah berdoa kepada Allah agar dijauhi kesusahan dunia. Baik. Nah, yang kita ketahui dari syariat Allah, tidak boleh memetik daun-daunan, tidak boleh memetik menembak pohon. Itu dalam keadaan apa? Ihram, bukan suci. Kamu tidak suruh ihram. Ya, kemudian nanti pulang ke masjid, yang tadi berzikir di masjid, yang keluar dari keliling-keliling sama-sama berdoa. Ya, ini merupakan mereka. Kita tidak menyalahkan mengajak orang untuk sholat, tetapi permasalahan umat ini bukan hanya sekedar sholat saja. Disebutkan ya oleh para ulama, oleh seorang syekh, permasalahan umat Islam hari ini bukan sama sekedar masalah sholat. Berapa banyak orang munafikin yang mereka sholat bersama Nabi SAW, bermakmum dengan Rasulullah, satu saf dengan Abu Bakar, satu saf dengan Umar, satu saf dengan Uthman. Apakah bermanfaat sholatnya mereka? Tidak bermanfaat sama sekali. Karena apa? Karena tidak ada pensucian hati untuk mengakidahkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Belum lagi ketika mereka menafsirkan la ilaha illallah, mengeluarkan kebesaran makhluk dan memasukkan kebesaran Allah. Dan ini bukan hal yang kita ketahui dari Al-Quran dan Sunnah dalam menafsirkan kalimat tauhid. Jadi mereka menginginkan agar tidak ada makhluk dalam hati kita. Jadi kalau kita naik pesawat, jangan yakin sama tiket itu makhluk. Terus gimana? Mau naik pesawat orang tanpa beli tiket, nyuri namanya, Mas. Ya, jadi tiket itu makhluk, jangan percaya sama makhluk. Ini kan hal yang berbeda dari apa yang kita ketahui dalam manhaj sunnah. Manhaj sunnah, seseorang itu bertawakal, bentuk tawakalnya dia menjalankan sebab dan kemudian dia iktimat kepada Allah, dia menyadarkan diri kepada Allah. Tapi kalau dia meninggalkan sebab, dia telah mencela syariat karena sesuatu itu dengan sebab dan musababnya. Dan jamaah tabligh mengeluarkan ini semua dari hati mereka. Jangan ada makhluk. Kalau konsep mereka jangan ada makhluk dalam hati, maka Rasulullah tidak akan bertauhidkan Allah karena ada makhluk di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Hubbi ilayya min ad-dunya nisa'ati. Hal yang paling dicintai dalam dunia ini adalah wanita dan jokowi. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa istri yang paling kau cintai? Aisyah. Di mana Aisyah dipukul? Atau dalam hati Nabi? Dalam hati Nabi. Ada makhluk dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sementara penafsiran jamaah tabligh, la ilaha illallah mengeluarkan kebesaran makhluk, memasukkan kebesaran Allah. Jangan ada makhluk dalam hati ini. Dan hakikatnya itu akan kembali kepada wahdatul wujud. Itu yang diinginkan dan tidak mereka mengarah ke arah sana. Walaupun di orang-orang yang baru-baru ini hafal, tapi arahnya ke arah ya untuk memposisikan diri sebagai Allah Al-Alamin yang wahdatul wujud. Ini sebagai makhluk ada sebab dan musababnya. Ya, jadi makanya mereka mengatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, makhluk lemah dan seterusnya. Itu mereka sebutkan untuk apa? Jangan percaya sama makhluk, jangan yakin sama makhluk. Ya, dan sesuatu yang sifatnya sebab. Apa itu saudara makhluk atau tidak? Makhluk boleh tak kita yakin apa itu saudara sebagai sebab? Boleh, itu cara Nabi. Yang tidak boleh kita mengatakan apa itu saudara ini penyembuh, tapi bukan Allah melalui apa itu saudara. Syekh Nabi jelas yang kita ketahui dari fatwa ulama kita, mereka tidak berjalan dari sunnah Rasulullah SAW dari akidah salaf, tetapi tugas kita adalah mengingatkan mereka cara yang baik, mengajak mereka kepada sunnah dan kepada umatnya Rasulullah SAW harus kita cintai. Dan betul kita cinta dengan mereka,
bukan melegalkan apa yang mereka buat, tapi kita ajak mereka meninggalkan apa yang menyelisih dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Buat apa? Seseorang rajin sholat, meninggalkan zina, meninggalkan maksiat dan seterusnya, kemudian dia masuk ke dalam akidah yang menyelisih dari akidah. Ya, jadi keluar dari lubang buaya, masuk ke lubang harimau. Jadi kan seperti itu, bahasa yang salah. Ya, mereka melepaskan diri dari dosa, kemudian masuk dalam kebidahan. Mana saya motivasi saya seorang pembuat poster kajian sunnah dan sahabat saya juga pendidik kajian. Apakah hal yang kami lakukan juga berdakwah? Apakah balasan pahala yang Allah berikan ke orang-orang seperti kami panitia, kameramen dan lain? Apakah kami juga memperoleh syafaat? Subhanallah, kita sudah sebutkan dari awal Allah. Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 orang mereka masuk dalam surga dikarenakan satu anak panah. Kan seperti itu. Ya, satu yang buat panah, yang kedua yang memanah, yang ketiga yang menyerahkan panah. Semua yang terlibat dalam kebaikan mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah ayat rahimah wa rahmatullah. Jangan kita berbicara kita. Nabi Muhammad SAW dalam beliau berdakwah itu dibantu oleh sahabatnya, dibantu oleh anak muda dan sebagainya. Sehingga dakwah itu butuh ta'awun. Ya, butuh ta'awun. Ya, ketika ya di zaman kita sekarang ini 99% orang di HP-nya ada di tangannya ada HP. Semua orang punya media sosial. Ya, dan media sosial macam-macam isi di dalamnya. Kalau kita berbicara pantas, kita sebenarnya nggak pantas. Kalau kita bicara pantas, sebenarnya kita tidak pantas. Cuma masalahnya di hal yang ditonton oleh muslimin hari ini, hal-hal yang itu justru para penceramah, tetapi mereka bicara agama, dongeng-dongeng, melecehkan agama dan sebagainya. Nah, kalau seandainya kita tidak berdakwah, tidak berjihad untuk menyebarkan kebaikan di media sosial dengan poster yang indah, dengan tampilan video yang bagus, maka tentunya muslimin akan digiring kepada hal yang jelek di sana. Ini dijawab dakwah yang paling besar. Dan ini merupakan jihad yang besar untuk menyampaikan agar suara, ceramah, video itu bisa masuk ke rumah-rumah mereka. Dan alhamdulillah kita lihat dengan hal-hal yang seperti ini satu demi satu orang mengenal sunnah. Dan mungkin antum kalau kita tanya satu persatu, di mana antum awal kenal kajian? Ya mungkin awal kali mengenal kajian Bukhari, mengenal kajian Syafi'i, mengajar kajian Muslim. Karena seperti itu kan? Ya, penampilan videonya bagus, suaranya menarik, ya posternya juga indah. Akhirnya apa sih ini? Lihat, mulai ikut kajian. Ini kan manfaat yang luar biasa kan? Ya, Ustaz tidak akan bisa menyebarkan ilmunya dengan sempurna dengan baik kecuali ada teman-teman yang membantu untuk saling tahu, terus bersemangat menjaga keikhlasan. Ya, dan ketika yang paling terpenting juga kita menyebarkan ilmu, kita juga orang yang paling pertama untuk mengilmui apa yang kita sebarkan tersebut. Jangan semangat menyebarkan ilmu, jangan hanya semangat men-share flyer aja, tapi jangan hadir. Kalau hadir di belakang, di luar panitia. Ya, maka ini sebuah kesalahan. Ketika kita yang menyebarkan, mengajak orang, kita lah yang pertama untuk mendengarkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih semuanya atas perhatiannya. Dan saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.